Sebagian besar luka bedah atau trauma ini memerlukan penutupan pada area kulit. Umumnya penutupan ini dilakukan dengan cara menjahit, bukan dengan menggunakan staples atau lem bedah. Penutupan adalah cara perbaikan primer kulit dan lapisan yang lebih dalam seperti jaringan subkutan, fascia, dan lain sebagainya yang berfungsi untuk mempercepat penyembuhan luka tersebut. Penjahitan akan memberikan keuntungan seperti tingkat dehistensi yang rendah dan juga kekuatan tarik yang lebih besar daripada metode penutupan luka yang lainnya. Saat ini terdapat banyak sekali pilihan untuk jahitan. Jenis jahitan dikelompokkan berdasarkan beberapa karakteristik yang berbeda. Faktor utama yang digunakan untuk mengklasifikasikan jenis jahitan dibedakan dengan dapat diserat dengan tidak dapat diserat. Kemudian sintetis dengan alami, lalu monofilamen dengan multifilamen. Saya akan mulai dengan jahitan yang dapat diserat versus jahitan yang tidak dapat diserat. Jahitan dianggap dapat diserap jika benang tersebut kehilangan sebagian besar kekuatan tariknya selama periode tertentu dan tentunya bervariasi mulai dari beberapa minggu hingga beberapa bulan. Jahitan yang dapat diserap sering digunakan untuk penutupan bagian dalam sampai jaringan tersebut sembuh. Benang yang diserap ini akan digunakan pada setiap lapisan di bagian dalam. Namun, ketika digunakan secara dangkal, mereka dapat menyebabkan lebih banyak peradangan yang dapat menyebabkan lebih banyak jaringan parut. Jika menggunakan jahitan yang dapat diserap secara dangkal, maka rekomendasinya adalah jahitan yang cepat menyerap yang akan digunakan. Benang jahit yang dapat diserap juga dapat diklasifikasikan sebagai benang jahit alami dan juga sintetis. Benang jahit alami berasal dari jaringan hewan yang dimurnikan, biasanya itu adalah kolagen, dan terkadang terbuat dari serosa usus sapi yang dimurnikan. Dan jenis sutra serta catgut adalah semua jenis benang jahit alami. Benang jahit alami berbeda dari benang jahit sintetis, karena benang jahit alami terdegradasi jika dapat diserap oleh proteolisis, contohnya itu adalah catgut. Sedangkan benang jahit sintetis terdegradasi oleh hidrolisis. Hidrolisis menyebabkan lebih sedikit reaksi inflamasi daripada proteolisis. Itulah sebabnya benang jahit alami dapat diketahui menyebabkan lebih banyak inflamasi di lokasi jahitan. Sementara jahitan yang tidak dapat diserap ini digunakan untuk penutupan jaringan jangka panjang seperti penjahitan pembuluh darah, usus lapisan kedua, penutupan defek fascia hernia, dan juga penggunaan lainnya. Kategori jahitan penting lainnya adalah monofilamen dan multifilamen. Jahitan monofilamen adalah filamen tunggal. Seperti namanya, maka luas permukaannya lebih kecil daripada multifilamen. Jahitan monofilamen memiliki daya ingat yang lebih tinggi yang menuntut penanganannya yang lebih hati-hati. Daya ingat adalah kecenderungan jahitan untuk kembali ke bentuk aslinya dan membuat jahitan lebih rentan terhadap kelonggaran simpulnya. Hal ini harus diatasi dengan memegang jahitan dan sedikit menariknya. Dan jahitan ini biasanya membutuhkan lebih banyak simpul untuk memastikan keamanan, tetapi cenderung lebih sedikit patah daripada jahitan jenis multifilamen.
Jahitan monofilament juga lebih mudah melewati jaringan dan menyebabkan reaksi peradangan yang lebih sedikit daripada jahitan multifilament. Sebaliknya, jahitan multifilament lebih lentur sehingga jahitan ini menahan simpul dengan lebih aman, memiliki daya ingat yang lebih sedikit, dan lebih mudah ditangani oleh dokter bedah. Namun jahitan multifilament juga menyebabkan lebih banyak gesekan melalui jaringan dan memiliki peningkatan kapilarisasi dan luas permukaan sehingga meningkatkan kecenderungan terhadap peradangan dan juga infeksi. Sifat penting lain dari jahitan adalah kekuatan tarik atau putusnya, yang umumnya berasal dari lebar jahitan atau ukuran jahitan tersebut. Jahitan tipis adalah jahitan yang memiliki angka 0 yang terbanyak. Contoh benang jahit alami adalah plain catgut, chromic catgut, seal, dan juga steel. Sementara benang jahit sintetis contohnya itu adalah polyglactin 910, polyglecapron 25, polydiaxanon, nilon, dan juga jenis polipropilen. Sementara benang jahit yang dapat diserap, ini contohnya adalah polyglactin 910, polyglecapron 25, kemudian polydiaxanon. Dan benang jahit yang tidak dapat diserap, yang sintetis, adalah jenis nilon dan juga jenis polipropilen. Untuk jenis benang jenis monofilament, ini contohnya adalah nilon dan juga polipropilen. Dan meskipun ada banyak sifat jahitan, namun yang terpenting adalah dapat menentukan jahitan mana yang terbaik untuk setiap tindakan penjahitan. Penentuan ini tergantung pada ketebalan dan lokasi jaringan, jumlah tegangan pada luka, dan juga resiko infeksi. Kita harus memilih kaliber, jenis filamen, apa itu diserap atau tidak dapat diserap, serta jaringan dan jarum yang dibutuhkan. Tidak ada algoritma khusus untuk pemilihan jahitan ini, namun beberapa aturan akan sangat membantu. Misalnya, jika terdapat resiko infeksi yang tinggi, jahitan monofilament yang dapat diserap akan dipilih. Untuk jahitan intradermal, biasanya digunakan jahitan monofilament tipis yang dapat diserap dengan reaktivitas minimal. Dan saat menjahit kulit, terutama di area yang sensitif secara kosmetik, jahitan ukuran terkecil untuk area tersebut harus digunakan. Jadi untuk area yang kosmetik, maka dokter akan memilih ukuran benang yang lebih kecil. Secara umum, dokter bedah biasanya menggunakan jahitan polipropilen atau polydiaxanon untuk fasia, tergantung pada seberapa kuat perbaikan yang dibutuhkan. Jenis polipropilen juga sangat umum dalam operasi kardiovaskuler. Penutupan dermis dalam dilakukan dengan jahitan asam poliglikolat atau polyglecapron 25. Jika menutup area epidermis dengan jahitan subkutikuler yang berjalan, maka polyglecapron 25 lebih disukai. Ada banyak pilihan yang baik. Ini tergantung pada prevalensi penyedia, pengalaman, dan hasil yang diinginkan. Demikian video saya kali ini, semoga bermanfaat. Jangan lupa untuk di like, komen, dan di subscribe. Dukung channel ini agar lebih berkembang, jadi saya lebih bersemangat dalam mengupload video kesehatan lainnya. Stay healthy. Assalamualaikum.